Saatnya kita mau duduk diam untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang pada hari ini diambil dari kitab 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-17. Yang bunyinya adalah demikian. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Haleluya. Saudara, sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Judul atau tema khotbah pada hari ini adalah waspada terhadap keinginan mata. Kita akan belajar tentang pentingnya menjaga mata kita sehingga kita tidak jatuh dalam apa yang namanya keinginan daging, keinginan mata, saudara. Saudara, firman Tuhan yang baru kita baca tadi mengingatkan kita supaya kita jangan mengasihi dunia dengan apa yang ada di dalamnya. Kenapa? Karena dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Dan pada saat ini kita melihat ada 3 hal yang ada di dunia ini. Yang pertama adalah keinginan daging, yang kedua adalah keinginan mata, dan yang ketiga adalah keangkuhan hidup. Dan saya akan membahas salah satu dari ketiga hal ini, yaitu saya akan membahas tentang keinginan mata. Saudara-saudara, mata adalah sebuah pemberian yang indah bagi kehidupan manusia. Dengan mata, kita bisa melihat dan memandang semua ciptaan Tuhan yang ada di dunia ini. Ya. Dan dengan mata kita bisa melakukan banyak hal, saudara. Tetapi kalau mata ini tidak dijaga, maka mata ini bisa membawa kita kepada kehancuran dan kebinasaan, saudara. Oleh karena itu kita harus hati-hati dan waspada terhadap keinginan mata, saudara. Ada beberapa hal yang saya akan bagikan pada saat ini. Mengapa kita harus hati-hati dan kita harus waspada terhadap apa yang namanya keinginan mata. Yang pertama, mata manusia tidak pernah merasa puas. Amsal 27 ayat 20. Dunia orang mati dan kebinasaan tak akan puas. Mata manusia tak akan puas. Saudara, dalam kitab Amsal ini menjelaskan sebagaimana dunia orang mati dan kebinasaan tidak akan puas, demikian juga mata manusia tidak akan pernah bisa dipuaskan. Contoh yang paling gampang mengenai mata yang tidak pernah puas, misalnya ketika kita jalan-jalan ke mall, ya, yang mungkin pada waktu kita jalan-jalan ke mall, tujuannya hanya untuk melihat-lihat saja, ya, tidak akan membeli sesuatu, ya. Tetapi sesudah kita masuk ke mall, kita mulai menjelajah dari satu toko ke toko yang lain, dan kita mulai melihat ini dan itu, saudara, pegang ini dan pegang itu, dan banyak yang menarik yang bisa dilihat di sana. Dan akhirnya sesudah berapa saat ketika kita pulang dari mall, tangan kiri kanan kita sudah menjinjing atau membawa belanjaan yang begitu banyak, saudara. Padahal tadinya kita nggak punya niat untuk membeli satupun barang di mall itu. Tetapi ketika kita melihat, kita hanya tertarik untuk membeli barang-barang yang ada di mall. Nah, ini namanya keinginan mata tidak akan pernah puas. Dan juga saya kasih contoh yang lain. Misalnya Anda berada di depan komputer untuk melihat di internet, saudara. Tadinya Anda berpikir, oh saya akan meluangkan waktu di internet hanya 30 menit. Tetapi sesudah Anda ada di depan komputer Anda dan mulai menjelajah dari satu website ke website yang lain, akhirnya waktu pun berlalu dan akhirnya sudah berjam-jam Anda berada di sana tanpa Anda sadari, saudara. Karena ada banyak hal yang mau Anda lihat di internet itu, saudara. Nah, ini yang namanya mata tidak akan pernah bisa dipuaskan. Dan hati-hati juga pada waktu kita ngebrowse ya di internet, saudara. Jangan sampai Anda akhirnya pergi dan melihat website-website yang tidak seharusnya Anda kunjungi, yang akan bisa membawa Anda untuk jatuh ke dalam dosa, saudara. Saudara-saudara,
Kalau kita membaca di dalam Alkitab, ada banyak sekali contoh-contoh dari orang-orang yang jatuh dalam keinginan mata, saudara. Yang pertama contohnya adalah Hawa. Ya, Hawa adalah manusia pertama perempuan yang diciptakan oleh Tuhan. Ya, sesudah Adam, ya, karena Tuhan melihat Adam itu seorang diri saja, maka dia menciptakan Hawa dari tulang rusuk Adam, saudara, pada waktu Adam sedang tidur. Nah, Hawa ini dia jatuh di dalam dosa karena keinginan mata. Kita bisa baca itu dalam Kejadian 3 ayat yang ke-6. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Saudara-saudara, perhatikan kalimat perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Jadi perempuan ini melihat. Jadi melihat itu pakai mata, saudara. Ya, dan pada waktu dia melihat buah itu, kelihatannya sangat menarik, sangat indah, dan sedap kelihatannya. Saudara, yang namanya dosa pasti akan kelihatan sedap, kelihatan menarik, kelihatan indah. Ya, kalau dosa itu tidak sedap kelihatannya atau menarik kelihatannya, tidak ada seorang pun mau berbuat dosa, saudara. Makanya pada waktu iblis menawarkan dosa kepada kita, dia akan kemas itu menjadi sesuatu yang sangat menarik dan sangat indah, yang sedap kelihatannya, seperti buah yang dilihat oleh Hawa, saudara. Karena dia melihat itu sedap kelihatannya, makanya dia petik buah itu dan dia makan. Lalu dia berikan juga kepada suaminya, dan mereka berdua sama-sama memakan buah itu. Dan akibatnya mereka berdua harus dikeluarkan dari Taman Eden, saudara. Ya, karena dosa dari keinginan mata. Apa yang mereka lakukan itu melawan firman Allah. Ya, mereka harus terpisah dengan Allah. Mereka harus kehilangan persekutuan dengan Allah. Ini terjadi karena mereka tidak waspada terhadap keinginan mata, ya. Hawa jatuh karena keinginan mata, saudara. Konsekuensinya dia harus terpisah dengan Allah dan menanggung akibat dari dosa, saudara. Ya, bahkan mereka harus hidup di dalam penderitaan, saudara, karena mereka hidup di bawah kutuk pada waktu mereka melakukan dosa, saudara. Hawa harus merasakan sakit pada waktu dia bersalin, dan Adam harus bekerja keras dari tanah yang sudah dikutuk oleh Tuhan, saudara. Seharusnya Adam tidak perlu bekerja keras karena segala sesuatu sudah disediakan Tuhan di Taman Eden, saudara. Dan Hawa juga tidak perlu merasakan sakit pada waktu dia bersalin. Tetapi dosa membuat itu terjadi di dalam hidup mereka. Puji Tuhan, Tuhan itu baik, ya. Bapa mengirimkan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, untuk datang ke dunia ini. Yesus mati di atas kayu salib, darahnya tercurah untuk menebus dosa umat manusia. Sehingga kita yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh kehidupan yang kekal. Kita yang percaya kepadanya tidak akan mengalami penderitaan lagi. Ya, kita akan tidak hidup di bawah kutuk lagi. Ya, karena semua itu sudah ditebus oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, hati-hati dalam mempergunakan mata kita. Jangan menggunakan mata kita secara sembarangan yang akhirnya membuat kita bisa jatuh di dalam dosa. Kita harus membiarkan mata kita dikuasai dan dikontrol oleh Roh Kudus. Sehingga apa yang mungkin ditawarkan oleh dunia yang kelihatannya baik, apa yang ditawarkan oleh iblis yang kelihatannya indah, pada waktu mata kita dikuasai oleh Roh Kudus, kita akan melihat bahwa itu dosa, dan dosa itu sangat menjijikkan, sehingga kita tidak mau mengambilnya. Haleluya. Itu yang pertama, saudara. Ya, Hawa jatuh dalam keinginan mata. Yang kedua ada lagi orang yang jatuh dalam keinginan mata. Raja Daud, saudara. Kita bisa baca di dalam 2 Samuel pasal 11 ayat yang kedua. Sekali peristiwa pada waktu petang, ketika Daud bangun dari tempat pembaringannya,
lalu berjalan-jalan di atas soto istana, tampak kepadanya dari atas soto itu seorang perempuan sedang mandi. Perempuan itu sangat elok rupanya. Saudara, kalau Anda membaca di dalam ayat-ayat sebelumnya, dijelaskan pada waktu itu raja-raja sedang pergi berperang. Tetapi dalam ayat firman Tuhan ini dikatakan bahwa Raja Daud tidak pergi berperang. Dia hanya mengirim salah seorang panglimanya untuk pergi berperang, saudara. Dan dijelaskan dalam Alkitab bahwa Raja Daud berjalan-jalan di atas soto rumahnya atau di atas wuungan rumahnya, saudara. Dan dari sana dia bisa melihat. Dan pada waktu dia melihat ada seorang perempuan yang sedang mandi. Dan dijelaskan oleh Alkitab bahwa perempuan itu sangat elok parasnya atau sangat cantik rupanya, saudara. Seharusnya sesudah Raja Daud melihat perempuan ini bernama Batsheba, ya. Harusnya pada waktu dia melihat perempuan yang sedang mandi ini, dia harus membuang segala pikiran kotor atau pikiran jahat yang dilemparkan iblis di dalam pikirannya. Tetapi justru hal ini tidak dilakukan oleh Raja Daud. Penglihatannya itu terus dipikirkan oleh dia, terus dikembangkan oleh dia. Dia terus mengentertain pikirannya, saudara. Dan akhirnya, dari keinginan mata, akhirnya Raja Daud jatuh ke dalam dosa perzinaan, saudara. Ya, dengan kekuasaan yang dia miliki, dia suruh orang untuk memanggil Batsheba datang kepadanya. Dan pada waktu dia bertemu dengan Batsheba, dia meniduri Batsheba, saudara. Dia tidur dengan Batsheba, saudara. Padahal Batsheba ini adalah istri dari salah seorang prajurit di istananya, saudara. Dia adalah istri dari Uria, seorang prajurit dari kerajaan Israel, saudara. Bukan itu saja, saudara. Ya, sesudah dia tidur dengan Batsheba, dia mengingini wanita ini untuk menjadi istrinya. Dan dia membuat satu rencana yang jahat untuk suami daripada Batsheba, saudara. Di mana dia menyuruh panglimanya untuk menempatkan Uria, suami dari Batsheba, di pertempuran yang paling depan. Nah, saudara, kalau seseorang ditempatkan di sebuah pertempuran yang paling depan, bisa dipastikan bahwa orang itu pasti mati, saudara. Nah, ini yang dilakukan oleh Raja Daud. Ya, dia menyuruh panglimanya untuk menempatkan Uria di medan pertempuran yang paling depan, saudara. Dan akhirnya Uria tewas dalam pertempuran itu. Dan dengan leluasa dia bisa mengambil Batsheba untuk menjadi istrinya, saudara. Saudara, apa yang dilakukan oleh Daud ini adalah dosa di mata Tuhan. Dan perhatikan, dari dosa yang satu, akhirnya karena keinginan mata yang dia biarkan menguasai diri dia, akhirnya bisa melahirkan dosa-dosa yang lain, saudara. Dari keinginan mata, akhirnya dia mengingini milik orang lain. Dia serakah, saudara. Dia jatuh dalam perzinahan. Bahkan dia membunuh, saudara. Dan hidup hipokrit, ya, hidup dalam kebohongan. Ya, dia menutupi dosa yang dia perbuat. Dan berpura-pura seperti dia tidak berdosa, padahal dia berdosa di hadapan Allah. Dia jahat di mata Tuhan. Sampai Nabi Nathan datang dan memberitahukan apa yang dia lakukan. Baru pada waktu itu Raja Daud sadar. Puji Tuhan, dia sadar, saudara. Dia mau bertobat dari segala dosa dan kejahatan yang dia perbuat pada waktu itu. Tuhan mengampuni dia. Tetapi Alkitab mencatat bahwa konsekuensi dari dosa yang diperbuat oleh Raja Daud, akhirnya pedang tidak berlalu dari keluarganya. Ya, kalau kita lihat anak-anak dari Raja Daud, mereka saling bunuh satu dengan yang lain. Saudara, kita lihat di sini betapa mengerikan kalau kita tidak bisa menguasai mata kita. Karena itu akan membuka pintu bagi masuknya berbagai macam kejahatan dan dosa dalam kehidupan kita. Yang ketiga, kita lihat contoh yang lain lagi, orang yang jatuh di dalam keinginan mata. Kita lihat Lot. Kita bisa buka dalam Kejadian 13 ayatnya yang ke-10. Lalu Lot melayangkan pandangnya dan dilihatnya lah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya, seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir sampai ke Zoar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora.
Saudara, kita akan melihat kehidupan dari Lot. Siapa ini Lot? Lot itu adalah keponakan dari Abraham, anak dari paman Abraham atau dari omnya Abraham, saudara. Ya, karena pamannya itu sudah meninggal, akhirnya Abraham membawa Lot bersama dengan dia meninggalkan Ur Kasdim menuju ke tempat yang Tuhan janjikan kepada Abraham, saudara. Pada waktu Lot ini mengikuti Abraham, akhirnya Lot ini juga ikut diberkati oleh Tuhan. Ya, karena dia mengikuti orang yang diberkati Tuhan. Makanya dia juga kecipratan, dia diberkati oleh Tuhan, saudara. Ya, dan Abraham dan Lot ini, kalau Anda membaca Alkitab, mereka mempunyai banyak sekali kekayaan. Dan kekayaan pada waktu itu dihitung dengan melihat banyaknya ternak yang mereka miliki. Ya, jadi Abraham dan Lot ini, mereka punya banyak sekali ternak. Dan tempat untuk menggembalakan ternak mereka sudah terlalu sempit. Akibatnya, para gembala dari Lot dan para gembala dari Abraham, mereka berkelahi, saudara. Mereka bertikai untuk mendapatkan lahan menggembalakan kambing domba mereka, ya. Dan akhirnya Lot dan Abraham memutuskan untuk berpisah. Dan Abraham menyuruh Lot untuk memilih kemana dia akan pergi. Nah, yang luar biasa dari Abraham, walaupun dia seorang paman, ya, dia punya otoritas yang lebih tinggi sebenarnya daripada Lot, tetapi dia membiarkan Lot untuk memilih duluan kemana dia harus pergi, saudara. Ya, dan kita ya bisa lihat itu dalam Kejadian 13 ayat 10. Coba kita lihat ayatnya. Lalu Lot melayangkan pandangnya, dilihatnya bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir sampai ke Zor. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Jadi pada waktu disuruh memilih, Lot langsung melihat sekelilingnya. Dan pada waktu dia melihat sekeliling dia melihat di lembah sungai Yordan itu banyak airnya. Nah, di situ pasti subur. Itu cocok ya untuk tempat menggembalakan ternak-ternaknya, saudara. Langsung dia memilih tempat itu untuk dijadikan tempat tinggal dia, saudara. Padahal kalau Anda membaca Alkitab, Alkitab mencatat tempat itu adalah daerah Sodom, di mana daerah itu ditinggali orang-orang yang jahat dan berdosa di hadapan Tuhan, saudara. Dan dikatakan dia melihat itu seperti taman Tuhan, padahal itu hanya seperti, tetapi bukan taman Tuhan, saudara. Amin. Ya, jadi yang namanya dosa selalu dibuat semenarik mungkin sehingga orang tertarik untuk pergi ke sana. Ya, demikian juga dengan Lot. Ya, makanya kalau kita mempelajari kehidupan daripada Lot, ya, karena dia memilih untuk tinggal di sana, akhirnya dia mengalami penderitaan. Kita bisa baca itu di dalam kitab 2 Petrus pasal yang kedua, ayat yang ke-7 sampai dengan yang ke-8. Tetapi ia menyelamatkan Lot, orang yang benar, yang terus-menerus menderita oleh cara hidup orang-orang yang tak mengenal hukum dan yang hanya mengikuti hawa nafsu mereka. Sebab orang benar itu tinggal di tengah-tengah mereka dan setiap hari melihat dan mendengar perbuatan-perbuatan mereka yang jahat itu, sehingga jiwanya yang benar itu tersiksa. Saudara perhatikan dari ayat firman Tuhan ini menjelaskan bahwa Lot tersiksa karena dia hidup di tengah-tengah orang-orang yang tidak mengenal Allah. Dia menderita karena hidup di tengah-tengah orang fasik, saudara. Beda dengan Abraham. Pada waktu dia harus memilih kemana dia harus pergi, dia membiarkan Tuhan yang memilihkan di mana dia harus pergi, kemana dia harus melangkah, di mana dia harus tinggal. Dia biarkan Tuhan yang memilihkan tempat tinggal itu. Lalu Tuhan berfirman kepada Abraham, kalau Anda membaca dalam cerita ini, kemana dia harus pergi, saudara. Dan kesanalah Abraham tinggal. Dan di sana dia bisa menikmati semua berkat-berkat Allah, janji-janji Allah di dalam hidupnya, bahkan dia bisa mengenapi tujuan Allah di dalam hidupnya. Itu yang ketiga, saudara. Orang yang ketiga yang jatuh dalam keinginan mata. Yang keempat, kita bisa melihat ada seorang raja dari Israel yang bernama Raja Ahab. Ya, kita bisa baca itu dalam 1 Raja-Raja pasal 21. Kita tidak usah baca firman Tuhan ini, tapi saya akan jelaskan apa yang terjadi di dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-21.
di mana di situ menceritakan tentang Raja Ahab yang menginginkan kebun anggur milik Nabot, saudara. Ya, saudara, kebun anggur milik Nabot itu berada di samping istana dari Raja Ahab, Raja Samaria, saudara. Ya, jadi ada di samping istananya, dan Raja Ahab ingin sekali untuk mengambil kebun anggur dari Nabot untuk dijadikan kebun sayur, dikatakan oleh firman Allah. Dan dia mau menggantikan kebun anggur dari Nabot ini dengan kebun anggur yang lain yang lebih baik. Tetapi Nabot menolak ya menjual tanahnya itu, karena tanahnya itu adalah milik pusaka dari nenek moyangnya. Jadi dia tidak mau menjual tanah itu kepada Raja Ahab. Akibat penolakan dari Nabot, Raja Ahab sangat kesel, dia sangat marah, saudara. Dan akhirnya dia menceritakan hal ini kepada Isabel, istrinya. Isabel ini adalah seorang yang tidak mengenal Allah, saudara. Ya, dia menceritakan kepada istrinya, dan akhirnya istrinya memprovokasi dia untuk membunuh Nabot. Ya, karena dia adalah orang yang paling berkuasa di kerajaan Israel pada waktu itu. Kenapa harus takut kepada Nabot? Dan akhirnya istrinya memakai 2 orang dursila untuk membuat fitnah, untuk bersaksi dusta terhadap Nabot, saudara. Untuk mengatakan bahwa Nabot mengatakan bahwa sesuatu tentang Allah daripada Allah orang Israel dan Raja Israel. Ya, dia mengatakan sesuatu hal yang jelek tentang Allah Israel dan Raja Israel. Dan akibat fitnahan yang dilakukan oleh 2 orang dursila ini, itu dipercaya oleh tua-tua Israel pada waktu itu, saudara. Dan akhirnya Nabot harus dihukum. Ya, Nabot harus mati. Dia dirajam sampai mati oleh orang Israel, saudara. Nah, apa yang dilakukan oleh Ahab ini merupakan sesuatu yang jahat di mata Tuhan. Kita bisa baca itu di dalam 1 Raja-Raja 21 ayat 25. Sesungguhnya tidak pernah ada orang seperti Ahab yang memperbudak diri dengan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, karena ia telah dibujuk oleh Isabel istrinya. Ya, jadi apa yang dilakukan oleh Nabot ini itu adalah suatu kejahatan, satu kekejian di mata Tuhan. Karena dia sudah dibujuk oleh istrinya Isabel yang adalah orang yang tidak mengenal Allah. Nah, kalau kita lihat akhir dari kepada kehidupan Nabot, akhirnya malapetaka menimpa dia. Keturunannya harus menanggung apa yang dia perbuat di hadapan Tuhan. Dan masih ada lagi contoh-contoh yang lain yang dicatat di dalam Alkitab mengenai orang-orang yang jatuh dalam keinginan mata. Yang orang-orang yang tidak waspada terhadap keinginan mata. Masih ada Raja Salomo yang begitu terpikat ketika dia melihat istri-istri dan gundik-gundiknya yang ada ratusan orang banyaknya pada waktu itu. Ya, dan akhirnya dia pun jatuh dalam penyembahan berhala, saudara. Dan juga kalau kita membaca dalam Perjanjian Baru, ada orang Farisi dan ahli Taurat yang ketika melihat Yesus dan pelayanannya begitu sangat disertai oleh Tuhan, dan begitu banyak orang yang mengikuti Yesus pada waktu itu, mereka pun menjadi cemburu, iri hati kepada Yesus, dan akhirnya ujung-ujungnya mereka menyalibkan Yesus, saudara. Ya, jadi keinginan mata ini sangat berbahaya, saudara. Karena dengan keinginan mata ini bisa menjerumuskan kita, bisa membuka pintu bagi masuknya dosa-dosa yang lain di dalam hidup kita. Itu yang pertama, kita harus waspada terhadap keinginan mata, karena mata tidak pernah bisa dipuaskan. Yang kedua, mata adalah pelita tubuh. Kita baca ayatnya dalam Lukas pasal yang ke-11 ayat 34. Matamu adalah pelita tubuhmu. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Tetapi jika matamu jahat, gelaplah tubuhmu. Saudara-saudara, mata ini perlu dikuasai, saudara. Sehingga tubuh kita bisa menjadi terang. Kalau mata ini tidak dikuasai, maka mata ini bisa menjadi jahat. Ya, makanya kita suka dengar orang suka bilang matanya udah gelap tuh. Ya, udah mata gelap. Ya, makanya perbuatan-perbuatannya adalah perbuatan kegelapan. Perbuatan-perbuatan jahat, perbuatan-perbuatan dosa. Karena kegelapan sudah menguasai tubuh orang yang matanya sudah gelap, saudara. Ya, kalau tubuh kita sudah gelap, maka akan melahirkan
rupa-rupa kejahatan yang akan membawa kita kepada kehancuran dan kebinasaan. Kita sudah belajar tentang keinginan mata. Akhirnya Adam harus keluar dari Taman Eden. Dia harus terpisah dari Allah. Dan kita juga sudah melihat bagaimana Daud ketika dia membiarkan dirinya jatuh dalam keinginan mata, akhirnya dia jatuh dalam berbagai macam dosa. Dia jatuh dalam dosa perzinahan, keserakahan, dia mengingini milik sesamanya, dia membunuh, bahkan dia hidup secara hipokrit. Dan kita juga sudah melihat Raja Ahab, ya, karena melakukan keinginan mata, ya, dia juga melakukan hal yang sama, mirip seperti Daud, saudara. Dia mengingini milik sesamanya. Dia tidak bersyukur dengan apa yang Tuhan berikan di dalam hidupnya. Akhirnya bangsa Israel juga pada waktu itu melakukan dosa secara korporat, saudara. Ya, mereka melakukan dosa secara berjamaah, kalau bisa dikatakan. Ya, mereka sama-sama menghakimi Nabot pada waktu itu. Ya, oleh karena itu mata ini perlu dijaga dan dikuasai sehingga kita tidak terjatuh dalam berbagai macam dosa dan kejahatan. Saya tidak akan memperpanjang khotbah pada hari ini. Kita sudah belajar tentang pentingnya menjaga mata kita dan waspada terhadap keinginan mata. Milikilah mata yang baik, mata yang tertuju kepada Tuhan, mata yang terarah kepada Tuhan, sehingga kita bisa hidup dalam firman-Nya yang akan menerangi setiap jalan kehidupan kita. Dan kalau kita menjaga mata kita, maka kita akan memiliki mata yang baik. Firman Tuhan berkata, jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Artinya, kalau kita bisa menjadi terang bagi dunia ini, kita bisa dipakai oleh Tuhan untuk menjadi perpanjangan tangan daripada Tuhan untuk memenangkan dunia ini, ya, untuk membawa orang-orang yang belum mengenal Tuhan kepada Tuhan. Amin.